Perdagangan Internasional. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan di bawah ini. Nah, sekarang kita bakalan ngebahas tentang perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional tuh udah pasti bukan lagi topik yang tabu di kalangan masyarakat ataupun lingkungan kita ya. Walaupun kalian mungkin udah sering banget ngelihat berita-berita tentang perdagangan internasional di TV ataupun di koran-koran, tapi kalian tahu nggak sih apa itu pengertian dari perdagangan internasional, tujuan, manfaat, sampai faktor-faktor pendorong maupun penghambat perdagangan internasional itu sendiri? Jadi kita bakal ngejelasin materi-materi yang sebelumnya udah kita sebutin tadi nih. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Let's go! Apa sih pengertian dari perdagangan internasional? Yuk kita dengerin penjelasan dari teman kita, Ainun. Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Perdagangan internasional dapat disebut pula sebagai international trade dan telah ada sejak pertengahan abad. Lebih jelasnya, perdagangan internasional ini dapat terjadi ketika ada kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara berbeda dan tentu saja kegiatan tersebut telah disetujui oleh keduanya. Nah, jadi itu adalah penjelasan dari perdagangan internasional. Terima kasih Ainun. Jadi kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu manfaat dari perdagangan internasional yang bakal kita dengar dari teman kita, yaitu Steffi. Apa aja sih manfaat-manfaat dari perdagangan internasional? Manfaat yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Manfaat yang kedua, mendapatkan barang dan jasa dengan mudah dan harga yang murah. Manfaat yang ketiga, mendorong kegiatan produksi untuk memperluas pasar distribusi. Manfaat yang keempat, meningkatkan hubungan antar negara. Manfaat yang kelima, membuka kesempatan kerja lebih luas. Manfaat yang keenam atau yang terakhir yaitu meningkatkan pendapatan negara melalui devisa. Nah, jadi itu dia manfaat-manfaat dari perdagangan internasional. Makasih ya Steffi udah ngasih tahu kita. Sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tujuan. Kalian tahu nggak sih tujuan dari perdagangan internasional itu apa? Kalau gitu, langsung aja kita dengerin Fitran buat ngejelasin. Tujuannya itu ada 5. Yang pertama, menaikkan devisa negara. Yang kedua itu pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. Yang keempat, eksistensi tenaga kerja. Yang terakhir, memenuhi kebutuhan di negara lain. Saya membahas satu persatu. Tujuan menaikkan devisa negara itu caranya melalui pertukaran, perdagangan dengan cara mengimpor maupun mengekspor barang yang ada dalam luar negeri, dan begitu pula sebaliknya. Yang kedua, tujuan pertumbuhan ekonomi atau juga kenaikan produk nasional bruto. Ini dihasilkan melalui faktor produksi milik warga negara yang tinggal di dalam negeri, dan warga negara yang tinggal di luar negeri tidak masuk ke dalam GDP. Yang ketiga itu pengaruhi stabilitas harga barang ekspor. Dimaksud juga cara pemerintah mempertahankan harga ketika terjadi fenomena. Yang keempat, tujuan eksistensi harga tenaga kerja. Salah satu juga dapat pengaruhi kelancaran dari segala tindakan yang berhubungan dengan pengadaan barang maupun jasa. Yang kelima itu memenuhi kebutuhan di negara lain. Tujuannya kerjasama perdagangan internasional dapat membuat negara lain yang tidak memiliki barang maupun jasa yang diinginkan menjadi sepenuhi. Contohnya kayak Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang mengolah kedelai menjadi tempe, berbeda dengan negara di Eropa maupun di Amerika. Wah, banyak banget loh ternyata tujuannya. Makasih ya Fitran udah ngasih tahu kita tujuan-tujuan dari perdagangan internasional. Kalau gitu, sekarang gimana kalau misalnya kita ngedengerin faktor-faktor penghambat dan pendorong dari perdagangan internasional ini? Yuk! Faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Pertama, salah satu faktor pendorong perdagangan internasional adalah sumber daya alam. Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda, tergantung dari letak geografis. Oleh sebab itu, setiap negara akan melakukan perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan barang dan mengekspor apabila kelebihan jumlah produk. Kedua, ada permintaan konsumen. Permintaan konsumen juga termasuk salah satu faktor pendorong perdagangan internasional. Ketika konsumen di suatu negara menginginkan barang atau jasa yang tidak tersedia di daerahnya,
maka mereka akan mencari pasokan dari negara-negara lain. Yang ketiga, infrastruktur dan transportasi. Perdagangan internasional akan berjalan dengan lancar dan efisien apabila didukung oleh kualitas infrastruktur yang baik. Selain itu, transportasi yang efektif juga bisa mempersingkat waktu pengiriman sekaligus mengurangi biaya logistik, sehingga mendorong keberhasilan perdagangan internasional. Yang keempat, itu ada perbedaan iklim. Perbedaan iklim juga termasuk salah satu faktor pendorong perdagangan internasional. Hal ini dikarenakan setiap negara memiliki iklim yang berbeda dan bisa mempengaruhi kegiatan produksi. Misalnya, iklim Indonesia membuat kualitas kedelai yang kurang bagus. Oleh karena itu, pemerintah melakukan impor kedelai agar Indonesia bisa memproduksi tempe. Nah, yang kelima itu ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang baik dapat mendorong kesuksesan perdagangan internasional. Kebijakan tersebut terdiri dari peraturan perdagangan luar negeri, tarif bea masuk, kuota impor, subsidi, dan lain-lain. Jadi saya mau menjelaskan tentang penghambat perdagangan internasional. Nilai tukar yang berbeda itu dapat mempersulit transaksi dan pembayaran. Kedua, adanya beberapa negara yang menerapkan kebijakan pembatasan impor. Yang ketiga, ada konflik antar negara. Konflik antar negara itu seperti kekacauan politik dan peperangan. Yang keempat, waktu yang lama untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor. Kelima, kualitas sumber daya yang rendah sehingga mempengaruhi hasil produksi barang. Yang keenam, akses terbatas bagi negara yang tidak termasuk organisasi ekonomi regional. Nah, sekarang karena kalian udah ngedengerin faktor pendorong dan penghambat dari Indri sama Derry, sekarang aku bakal ngasih tahu kalian contoh dari faktor penghambat dan pendorong itu. Yang pertama itu ada contoh faktor pendorong dan penghambat di negara kita, yaitu Indonesia. Jadi salah satu contoh faktor pendorong di Indonesia ini adalah Indonesia kan memiliki sumber daya alam kopi yang sangat memadai, sehingga Indonesia dijadikan eksportir varietas kopi paling besar di dunia. Sehingga banyak banget nih negara yang pengen sama sumber daya alam kopi kita. Maka dari itu, Indonesia melakukan perdagangan dengan negara lain dengan cara mengekspor kopi tersebut. Beberapa tujuan ekspor kopi dari Indonesia adalah Brasil, Spanyol, Turki, Inggris, dan lain-lain. Terus, ada juga contoh faktor penghambat yang terjadi di Indonesia nih. Jadi, waktu itu Indonesia ingin mengekspor buah pisang dari Indonesia ke Jepang. Namun, Jepang memberlakukan sebuah kebijakan impor akan dikenakan bea sebesar 10% sampai 20% tanpa batasan kuota impor. Dan untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk, diberikan kuota jumlah yang sangat kecil, yaitu hanya sebanyak 1.000 ton per tahun. Pemerintah kita waktu itu mengharapkan MAFF Jepang untuk dapat memberikan peningkatan kuota yang mendapatkan pembebasan bea masuk menjadi sebesar 4.000 ton per tahun, sesuai dengan yang diminta Indonesia pada saat perundingan IJEPA. Tentunya hal ini merupakan salah satu penghambat perdagangan internasional di Indonesia kan? Oke, jadi setelah contoh faktor pendorong dan penghambat di negara kita Indonesia, tentu ada juga contoh faktor pendorong dan penghambat di luar negeri. Jadi, contoh faktor pendorong di luar negeri itu, sebagai contohnya kita ambil negara Jerman. Negara tersebut merupakan salah satu negara yang memiliki merek mobil yang populer, seperti Mercedes-Benz, Audi, BMW, dan Porsche. Tentunya, dengan adanya produk-produk tersebut, permintaan konsumen dari negara lain pun meningkat. Dengan begitu pula, jumlah ekspor Jerman akan meningkat. Nah, terus kita lanjut ke contoh faktor penghambat di luar negeri nih. Misalnya, Turki mau mengimpor biji kopi dari Indonesia. Tapi, karena memiliki nilai mata uang yang berbeda, kedua negara ini mengalami kesulitan dalam menetapkan harga yang seimbang untuk pembayaran. Maka dari itu, biasanya solusi dari masalah ini adalah menggunakan mata uang Amerika Serikat, yaitu dolar Amerika. Nah, nggak terasa ternyata udah selesai penjelasan kita soal perdagangan internasional. Kalau gitu, semoga kalian paham sama materi yang kita jelasin ya. Thank you for watching.